Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita mulai briefing pagi kita dengan berdoa ya. Jadi khusus pagi ini kita ini pakai seragam hitam-hitam ya Pak. Jadi kemarin tanggal 1 Oktober ya, itu ada apa, mungkin sudah baca berita ya, tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Kota Malang ya. Jadi kita turut berduka cita, semoga Allah memberikan yang terbaik lah untuk keluarganya, dan yang sudah wafat semoga diampuni Allah segala dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Mari teman-teman kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Matur semoga kegiatan kita hari ini dan seterusnya juga mendapat berkah ya Pak. Amin ya rabbal alamin, dan selalu mendapat perlindungan dari Gusti Allah. Oke teman-teman, silakan biar nyaman duduk dulu di situ di depan kolam ini ya. Sebentar, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulai briefing kita Pak pagi ini dengan bersyukur ya Pak. Jadi pertama kami tetap mengingatkan masalah K3 safety ya toh, safety memakai APD ya Pak. APD juga alat-alat lain yang untuk keselamatan dan kesehatan kita sendiri gitu. Jadi ada beberapa teman yang kebetulan ini saya lihat jumlahnya juga berkurang, ini mungkin sedang sakit atau keluarga kita doakan semoga cepat sehat gitu ya Pak ya. Jadi perhatikan, ini musim pancaroba, makanan juga pola makanan diperhatikan yang teratur gitu ya. Ditambah lagi makanan pendamping vitamin, multivitamin misalnya buah-buahan, nah begitu Pak ya, supaya sehat. Kalau kita sehat otomatis ya semuanya juga dipermudah gitu ya, gitu. Jadi yang pertama kami mengingatkan tentang ini program kerja dulu. Jadi bagian pemeliharaan yang tadinya prioritas kita ke tebing samping ini kita rubah ke sana ya Pak Eko ya, ke sisi timur mulai bawah Jaya Letter sampai jembatan Trio itu, terus gerbang timur, terus ke arah Siwarapan gitu Pak Amin dan teman-temannya. Kemudian lereng tetap dilanjut, tubuh bendungan yang bagian bawah itu ya. Kemudian bagian pemantauan seperti biasanya, memantau kondisi visual struktur dan lingkungannya ya Pak. Juga pendataan instrumen, pengambilan data instrumen dibantu dengan bagian-bagian lain yang sudah terbiasa ya. Juga bagian security juga ikut begitu membantu. Kemudian bagian operasi ini yang perlu agak detail Pak. Jadi pertama tetap pengamatan TMA ya Pak, seperti biasa itu pagi, siang, sore, dan juga tengah malam. Kemudian itu terkait dengan pola operasi ya Pak Iskandar. Jadi ini kita akan masuk menjelang musim banjir ini biasanya Pak, akhir tahun, awal tahun itu. Jadi pola operasi kita, pembukaan pintu tolong sesuai rencana, diperhatikan ya Pak, antisipasi nanti apalagi kalau ada badai ya, itu kita sudah mengalami berapa tahun sebelumnya, jadi mudah-mudahan sudah terbiasa lah gitu ya. Kita ikutin SOP, standar operasi yang betul. Kemudian juga nanti pola operasi POW-nya juga nanti mudah-mudahan di akhir tahun ini juga rapat tentang alokasi air tahun depan itu juga terselenggara, nggak seperti kemarin itu telat ya. Jadi perencanaan juga otomatis terhambat, rencana harus ada dulu Pak gitu ya. Rencana alokasi air tahunan, RTOW juga ya toh, rencana tahunan operasi waduk, ya itu harus dipenuhi. Kemudian untuk nanti kalau terjadi banjir besar misalnya, itu kita juga harus tahu mengenai itu rencana tindak darurat ya, RTD ya toh. Nah itu ya, tolong diperhatikan. Kemudian untuk operasi tugasnya yaitu perbaikan sarana yang kecil-kecil. Yang besar ya kita laporkan Pak, karena kita kan nggak mampu ya, baik SDM, anggaran dan sebagainya. Yang kecil-kecil contohnya ini perbaikan. Tadi pagi saya ke Pak itu di situ, itu lantainya lepas, itu
Pak Ahmad diperbaiki lagi. Kemudian security juga Pak Joko lapor itu rumah panel di Selarsel lereng bawah itu juga sudah miring, bahkan mungkin ambruk ya sedikit ya Pak Joko ya. Itu bahannya dari galvalum ya, ada sengnya gitu. Seperti biasa itu selain dari angin kencang juga sebagian besar karena tempat main sedulur tua ya Pak. MEP Grow monyet itu para monyet sedulur kita itu berapa puluh ekor tuh mainnya ya di situ itu juga di main dam. Nah, itu sekarang kondisinya sudah miring bahkan ambruk. Nah itu kita jaga supaya tidak terjadi seperti dulu kan Pak, kebakaran dan sebagainya. Jangan melakukan tindakan setelah terjadi ya gitu loh. Ya itu dulu sempat berasap Pak kayak kebakaran itu karena mungkin posisi box panelnya miring atau tidak sesuai dan sebagainya. Nah itu memang mengatasinya ya tetap dengan APAR langsung saat itu toh diatasi. Tapi kita harus tahu dulu sumber bahayanya, sumber masalahnya dari mana kan gitu toh. Sumber masalahnya sekarang kan monyet ekor panjang kan begitu. Dan itu panel surya itu kan harus diamankan. Jadi saran usulan kami itu seperti di bangunan genset itu Pak. Jadi dibikin nanti kita usulkan Pak Eko masukkan ke laporan kejadian. Kita usulkan ke OP3 ataupun Perun Jasa Tirta 1 bidang OP untuk pengamanan sumber bahayanya, yaitu membuat semacam teralis gitu ya Pak. Dari galvalum bisa yang ada teralisnya gitu, kayak rumah gitu loh Pak. Nah, terus dikasih pintu juga gitu ya. Jadi monyet nggak bisa otak-otik di situ. Bangunannya ambruk, kemudian panel boxnya itu kalau miring, kalau itu yang bikin dulu sempat kebakaran Pak, berasa besar toh. Nah itu. Jadi sumber masalahnya itu dulu yang harus diatasi ya. Nanti saya juga informasi ke rekanan konsultan dulu Pak Waskito juga ya. Dari dulu kan udah kita usulkan ya toh. Tolong pengamanan termasuk di sana itu ya. Setelah kejadian akan baru diatasi kan, itu namanya Pak. Nah, harus antisipasi dulu. Ini jangan sampai nanti itu kalau udah roboh panelnya kebakaran lagi kita juga yang kena. Nah, tapi kita kan nggak mampu, nggak ada biaya, anggaran nggak ada kan. Jadi saran kami membuat itu semacam rumah dari galvalum juga atau dari besi yang ada teralisnya gitu, dengan jarak yang monyet nggak bisa masuk lah gitu toh. Kemudian kasih pintu digembok, nah di dalamnya aman Pak, insya Allah gitu toh. Nah, gitu. Terus yang lain, bot juga, perahu itu juga kemarin udah dibuka karena covernya sudah nggak karuan Bapak, jelek kalau ada kunjungan tamu. Sampai hari ini juga belum ada yang katanya mau dibelikan gitu. Ya monggo ya toh. Nanti kalau ada tamu yang izin ya siapa kan gitu toh. Kita dulu yang izin Pak, tapi nggak apa-apa ya. Kita udah biasa malu gitu. Karena sarana kita ya kita semampunya kita toh laporan. Oke, saya anukan itu dulu. Tugasnya banyak juga yang lain. Giant Letter juga kemarin dibeseti monyet ya toh, dibeseti monyet. Nah itu memang gangguannya juga seperti itu Pak. Monyet ini banyak sekali, populasinya udah kiri kanan sudah banyak. Jadi sarana kita banyak terganggu, sarana dan prasarana. CCTV nanti belok-belok itu jadi gelap ya toh. Giant Letter gimana caranya ngatasinya ya itu. Jadi pemasangan spotlightnya ya harus dikasih cari bahan yang agak licin gitu Pak Yono. Entah gimana cari lah. Bahannya apa supaya monyet itu nggak mungkin diseti gitu Pak, dicakar-cakar sobek ya kan semua jadinya kan gitu. Jadi sekali lagi baik K3 atau masalah yang lain kita harus tahu dulu sumber masalah, akar masalahnya apa, itu yang harus diatasi untuk mengelola ke depan gitu, supaya tidak terjadi lagi atau meminimalisasi gitu ya. Kemudian cara menanganinya itu banyak cara toh, tapi itu akan terjadi lagi kalau selama sumber masalahnya tidak diatasi, tidak tahu apalagi tidak tahu gitu loh. Gitu. Terus yang lain untuk sedulur Pak Mas juga matur nuwun, hari Minggu sudah resik-resik dulu ya, Eceng Gondok. Tiap hari juga resik-resik wilayahnya sapu hijau. Sekarang yang jadi problem Eceng Gondok Pak. Biasa masuk musim banjir nanti baris masuk toh, waduk kita bisa penuh itu. Nah itu seperti tadi juga akarnya dari mana masalahnya kan gitu. Jadi cara nanganinya itu dibersih tiap Eceng Gondok itu ya memang kita harus kerjasama dengan semua pihak Pak. Karena ini asalnya kan dari dulu sana sawah-sawah yang panen padi itu toh pakai obat semprotan kimia itu ya itu yang bikin benih-benih Eceng Gondok muncul dari situ Pak Tani juga kalau nggak disosialisasi juga nggak tahu Pak buang jeraminya ke sungai, tumbuh benihnya mungkin tambah tumbuh lagi Pak. Kalau bersih kan nggak semua bisa bersih Pak, yang di tepi-tepi waduk itu
cepat tumbuh kan gitu toh. Nanti kalau udah penuh, nah baru ribut semua. Gitu ya. Yang lain lagi apa? Sedimen. Sedimen dari mana asalnya? Itu cara udah kita anukan berkali-kali di situ toh. Nah, monggo gitu. Nah, harus studi dulu Pak, studi dulu. Sudah berapa misalnya, terus daerah disposalnya di mana, cara apa mengeluarkan pasirnya di mana, bikin pipa pasir. Jangan sampai nanti ada kapal perut di sini ya itu. Terus gak anu toh Pak. Itu ya. Dari mana sedimen? Nah itu sudah nggak usah cerita lagi, terlalu panjang waktunya toh. Dari hulu, dari saluran-saluran di samping kiri kanan tiap kelurahan itu toh, belum ada bak kontrolnya dan segala macam. Oke itu teman-teman ya. Jadi mengenai program kerja tadi sudah. Kemudian untuk yang administrasi, jangan lupa laporannya. Ada bagian yang belum memasukkan, itu tolong nanti di minggu keempat ya, minggu keempat September dimasukkan supaya kita bisa di collecting, nanti saya koreksi juga, disusun bareng-bareng baru kita share atau kita kirim ke alamat yang sudah ditentukan gitu ya. Gitu ya. Laporan rutin kita tiap bulan, kita usahakan minggu pertama di awal bulan itu sudah terkirim lah, kita sudah rutin begitu Pak, jadi kita biasakan. Kok bisa Pak Didi? Ya karena kita biasakan juga mencicil Pak, jadi nggak ngerjakannya sehari 2 hari enggak Pak. Kita biasa mencicil toh. Nah, kerjaan itu kalau dicicil ada waktu untuk evaluasi, untuk menyusun ide yang lebih bagus lagi gitu Pak. Kalau buru-buru mendadak biasanya itu hasilnya juga kurang bagus kan gitu. Oke ya. Mungkin itu dulu ya sementara. Jadi sekali lagi atas nama bidang OP BPUSP Menorjana juga Perum Desa Tidara 1 dan juga kantor pengelola Waduk Jati Barang dan juga semua sedulur Pak Omas di sini dan yang peduli Waduk Jati Barang, kita turut berduka cita atas tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Kota Malang ya. Semoga tidak terjadi lagi karena itu memang sangat apa ya sangat menyedihkan Pak. Nah, gitu ya. Itu bukan Pak, bukan bencana alam, bukan juga karena COVID, bukan apa-apa Pak, bukan force majeure toh. Itu kejadian gitu. Jadi itu bencana kemanusiaan Pak, itu sudah jadi mungkin kalau nggak salah ini hari berkabung nasional malah harusnya ya Pak. Begitu banyak orang, ratusan Pak yang meninggal ya Pak. Ya udah kita doakan yang terbaik ya. Semoga tidak terjadi lagi dan Indonesia bisa belajar semua lebih bagus dari itu. Karena orang kalau tidak mau belajar dari pengalaman itu namanya apa Pak? Berkali-kali terjadi tapi tidak mau belajar dari pengalaman. Nah gitu toh. Oke. Nanti siang juga ada informasi Pak Joko Kementerian PU itu Pak Joko juga ada kuliah atau selesai ya mengenai energi berkelanjutan ya energi terbarukan yaitu solar cell ataupun PLTMH yang diadakan UII. Kita boleh mengikuti secara webinar ya Zoom gratis Pak, tapi harus daftar dulu. Jam 1 nanti monggo Pak Iskandar atau teman-teman lain atau semua saja yang beringinan mengetahui tentang renewable energy berkelanjutan baru dan terbarukan. Nah itu nanti yang ke sana Pak, kita Indonesia itu toh. Jadi lebih bagus kita tambah wawasan lah mengetahui gitu ya. Oke teman-teman silakan berdiri, kita akhiri dulu dengan menyemangati ya, tetap semangat walaupun cuaca pancaroba, jaga kesehatan ya. Sini Pak Amin agak maju. Oke teman-teman ya. Operasi pemeliharaan pemantauan Waduk Jati Barang. Semangat. Matur nuwun teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.